Selamat pagi, selamat pagi. Bertemu kembali sahabat Aurika dalam ngulik tips 1 bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2023. Nah, hari ini adalah ngutips yang ke-14. Saya yakin semua sudah pada mengikuti nih sesi-sesi sebelumnya. Dan semoga bagi yang hari ini tidak ada kesempatan masih tetap bisa untuk mengikuti kami di Instagram Yayasan Aurika pastinya. Nah, ngutip 1 bulan live Instagram ini didukung oleh beberapa pihak gitu ya. Di antaranya adalah Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Cochlear, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung kami dalam ngutip 1 bulan live Instagram bersama dengan Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran tahun 2023 ini. Semoga apa yang kita sharingkan selama 1 bulan ini akan ada banyak manfaat buat semua orang tua yang membersamai anak-anak dengan gangguan pendengaran, ataupun mungkin kebetulan bergabung di Yayasan Aurika dan ada saudara atau sahabat yang putra-putrinya mengalami gangguan pendengaran gitu ya, sehingga bisa menginfokan untuk mendapatkan layanan yang terbaik sejak dini. Nah, ketika kita berbicara sejak dini, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini dengan narasumber kita gitu ya. Yang pada kesempatan hari ini adalah Bunda Eli Fauziah, atau biasa di Aurika dipanggil dengan Bunda Eli. Nah, kali ini sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, ada hubungannya dengan dini-dini tadi ya. Dengan usia-usia dini tadi, yaitu dengan subtema red flag. Apa itu red flag? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dengan narasumber kita, Ibu Eli Fauziah. Beliau adalah salah satu praktisi auditori verbal terapi di Yayasan Aurika. Bu Eli, sudah siap nih kita ngobrol? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap, insya Allah, walaupun tangan adem banget gitu Pak ya. Ya, tapi cantik sekali loh pagi hari ini. Ya. Tentu ini hari pertama kita puasa, tapi bukan berarti menyurutkan kita untuk beraktivitas dan memberikan berbagi ilmu buat sahabat-sahabat Aurika tentunya. Bu Eli, tadi saya sudah mengantar awal ketika kita berbicara anak usia dini, ketika kita berbicara tentang memberikan layanan usia dini, begitu ya, pada anak-anak dengan yang membutuhkan habilitasi auditori verbal terapi, muncul ada kata red flag, gitu ya. Dalam teori-teori itu muncul ada kata red flag. Apa sih Bu Eli? Maksudnya di sini red flag ini apa? Begitu. Red flag, oke, terima kasih Pak Yud. Red flag itu intinya warning sign gitu ya Pak Yud. Jadi warning sign untuk kita, para terapis, orang tua, audiologis, atau ahli terkait ya, terkait anak-anak gangguan pendengaran yang dihabilitasi secara verbal begitu. Nah, warning sign ini itu tanda buat kita bahwa ada masalah nih yang harus segera kita tangani, nggak bisa ditunda lagi, sesegera mungkin harus diperhatikan, ditangani, dicermati, kemudian dilaksanakan penyelesaiannya. Begitu. Jadi warning sign ini benar-benar harus kita aware gitu terhadap warning ini. Jangan sampai warningnya udah muncul tapi kita ngerasa baik-baik aja gitu. Jadi istilah gampangnya memang kalau red flag ini di dalam habilitasi mendengar memang bukan merupakan diagnostik
bukan merupakan diagnostik atas sebuah masalah dalam proses rehabilitasi, juga bukan sebuah judgement bahwa ini merupakan permanent disability gitu ya. Tapi memang sangat perlu dicatat bahwa ini merupakan saat di mana kita harus segera memperhatikan, kemudian menindaklanjuti, sehingga red flag ini tidak akan berlangsung lama atau mungkin malah jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Nah, istilahnya begitu. Gampangnya begitu red flag. Jadi warning sign gitu ya Pak Yo. Berarti artinya memang orang tua harus memahami ini, begitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika sudah mengikuti habilitasi FET ya sudah berjalan begitu saja. Tapi orang tua harus memahami ini. Nah, kira-kira apa sih mengapa kita harus mengetahui bahwa red flag ini termasuk berbahaya buat anak-anak kita gitu. Kalau sudah anak kita masuk di tanda, praktisinya sudah ngomong, mama anaknya masuk red flag gitu ya. Kira-kira apa ini Bu Eli? Oke, baik. Jadi untuk kemampuan mendengar dan berbahasa, ini mungkin juga bisa sama kita analogikan dengan kemampuan motorik ya Pak. Jadi kemampuan mendengar dan berbahasa itu merupakan kemampuan yang sifatnya akumulatif. Akumulatif dari berbagai keterampilan-keterampilan yang kita bangun sebelumnya. Jadi ibaratnya kayak anak tangga. Ketika misalkan satu anak tangga ini tidak bisa tercapai, maka kita tidak bisa lompat ke kedua anak tangga yang lain gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi ibaratnya kalau kita kepengen C, kita harus bisa B dulu. Kalau kita pengen B, ya A dulu. Istilahnya begitu. Nah, sehingga kalau misalkan ini bersifat keterampilan yang akumulatif, berarti itu tadi, anak-anak tidak akan bisa mencapai keterampilan selanjutnya ketika keterampilan ini tidak bisa ia lakukan. Itu seperti itu. Misalkan kalau dalam habilitasi mendengar, anak sadar bunyi dulu, begitu ya. Deteksi dulu, dia sadar bahwa ada bunyi, dia sadar bahwa ada suara di sekitarnya, kemudian dia mulai mendiskriminasikan bahwa bunyi atau suara itu banyak macamnya, berbeda-beda, dia mulai melokalisir bunyi, dia tahu sumber suara itu dari mana, dia tahu, oh suara ini tuh apa, diwakili oleh apa, dan seterusnya. Dia mengidentifikasi, memahami bahwa setiap bunyi atau suara itu punya makna, sehingga sebenarnya dari suara tersebut, suara-suara yang dia terima melalui input auditori itu sebenarnya adalah suara yang bermakna. Nah, dari akumulasi tersebut dia mulai memahami bahwa oh ini sebenarnya mewakili benda tertentu atau mewakili aktivitas tertentu, yang mana dari kumpulan-kumpulan tadi, kata-kata bermakna tadi, akhirnya bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, berkomunikasi dengan lingkungan yang jauh lebih luas. Nah, ini merupakan akumulasi. Sebenarnya tidak hanya anak-anak yang hard of hearing atau hearing loss ya Pak, kita sendiri pun yang typical hearing atau normal hearing sejak dalam kandungan usia 5 bulannya 20 minggu, itu kan sebenarnya kita juga dilatih begitu ya, dilatih walaupun kita nggak sadar mungkin. Nah, kita dilatih untuk bagaimana mendeteksi suara, kemudian melokalisir, kita mulai mengenali suara ibu. Nah, itu ketika kita di dalam janin, sebenarnya sama. Nah, itu adalah akumulasi keterampilan atau akumulasi skill yang dilakukan oleh anak-anak gangguan pendengaran yang saat ini kita habilitasi. Nah, itulah mengapa kalau misalkan ini ada satu aja capaian yang tidak bisa diraih oleh anak-anak, maka berefek pada keterampilan-keterampilan yang lain. Sama kayak kita motorik ya Pak, misalkan kita lari nih pas kita masih kecil, nggak mungkin kita bisa lari tanpa kita memahami dulu atau menyadari dulu tentang diri kita, tubuh kita, bahwa tubuh kita tuh kayak gini gitu. Makanya kenapa ada tahapan Pak Yo yang biasanya tengkurap, belajar tengkurap, kemudian mulai ngangkat kepala, ya. Kemudian mulai dari sebelum merangkak tuh kan dia ada posisi kayak Pak Yo? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang mana ini nggak mungkin kalau misalkan tahapan ini tidak kita lalui terus kita tiba-tiba bisa lari. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, sama-sama halnya dengan analogi tersebut. Jadi memang kalau kita ibaratkan seperti kemampuan motorik, berarti kan bahaya banget kalau misalkan satu tahap nggak tercapai, pasti ngefek ke tahap yang lain. Makanya kenapa sering orang tua bilang, kok nggak bisa ya komunikasi dua arah, masih susah, misalkan gitu. Nah, jangan-jangan kosakatanya sedikit, akhirnya kan kita mundur lagi tuh ke capaian sebelumnya. Jangan-jangan kosakatanya sedikit, sehingga dia nggak paham. Oh, jangan-jangan kosakatanya ada, tapi belum pernah distimulasi buat ngomong, sehingga dia buat ngomong pun sulit, buat menjawab pun sulit, nah macam-macam. Akhirnya kan kita mencoba mencari substansi masalahnya apa ya, nah, itu seperti itu. Jadi memang intinya
kemampuan mendengarkan sekali lagi itu merupakan kemampuan yang sifatnya akumulatif dari keterampilan-keterampilan yang lain. Sehingga ketika satu saja tidak bisa kita capai, maka yang lainnya tidak bisa tercapai. Nah, masalahnya kalau terjadi penundaan tindak lanjut, entah karena kita tidak menyadari bahwa ada warning sign tadi, atau karena kita udah tahu nih warning sign, cuman kita no action misalkan begitu ya. Jadi terjadi penundaan tindak lanjut. Maka efeknya adalah kalau dalam pelatihan yang pernah kami ikuti, kalau nggak salah tahun 2021 yang lalu, itu disebutkan bahwa akan terjadi defisit seumur hidup. Karena usia anak terus bertambah seiring berjalannya waktu gitu ya. Dia nambah terus, usianya nambah terus, waktu udah jalan terus, tapi secara action kita nggak ada. Nah, itu makanya kenapa dulu salah satu mentor ketika pelatihan tahun 2021 bilang ini defisit seumur hidup kalau tidak segera ditindaklanjuti, itu begitu. Wah, berarti memang kalau anak sudah masuk ke red flag itu berarti berbahaya sekali ya. Orang tua harus benar-benar waspada dan kemudian harus segera mencari solusi terbaiknya untuk diselesaikan. Tidak serta-merta sudahlah anak saya sudah bisa ini kok, saya sudah merasa puas begitu ya. Kadang kan memang ya jujur banyak seringkali kita temui bahwa ketika anaknya sudah bisa mendengar, sudah bisa ketika ditanya siapa nama kamu, dia sudah bisa menjawab, itu orang tua sudah wah happy, anak saya sudah bisa mendengar gitu. Tapi ternyata ada di balik itu kriteria yang kemudian kalau itu tahapan tidak terlewati, anak bisa jadi akan seumur hidup gitu ya. Betul. Terlewatkan. Betul. Ya, ada cerita juga menarik seperti yang Pak Il sebutkan tadi, menarik. Orang tua udah euforia gitu Pak Il, ya sebenarnya juga nggak salah sih, namanya saya juga kadang seneng banget ngelihat murid udah bisa bunyi misalkan gitu, udah seneng banget. Ada cerita juga menarik, jadi dengarnya udah panjang sekali ya, mungkin teman-teman di sini yang hadir juga udah tahu istilah auditory memory begitu. Nah, udah panjang sekali, sangat panjang, intinya konsentrasinya udah panjang. Cuman memang untuk segi bahasa ekspresif atau pengucapan itu sangat minim. Nah, ketika ngobrol usut punya usut, tercetuslah istilahnya, udah seneng aja gitu, dia bisa ngambil Bu Eli, udah seneng aja, ternyata dia paham ya sama omongan saya, dia paham sama omongan ayahnya, disuruh gini-gini udah mau, udah seneng, jadi udah saya ngerasa kayak wah berhasil, udah selesai, lupa ternyata ada target lain yang harus dicapai. Nah itu kadang kita pun sebagai terapis juga mungkin gitu ya, terlalaikan atau udah seneng duluan gitu. Nah itu yang memang kadang menjadi salah satu faktor sehingga warning sign ini tidak tersadari. Betul. Bu Eli, saya mau menyapa, ini ada beberapa yang baru bergabung ya, saya sapa dulu mereka. Ya. Oke, ada Ibu Sinta Nursima dari Aurika juga, ada Ibu Sylvia Novarina, ada Kak Nela, ada Inesaf, dan ada Mama Rizda. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada obrolan yang menarik. Bu Eli, kalau misalnya ada yang mau komen bertanya, boleh nggak Bu Eli di sini, Bu Eli? Boleh, nanti Pak Il bantu jawab ya. Oke, baiklah. Ya, kita lanjut obrolan kita, Bu Eli. Nah, tentunya kan kita sudah ngobrolin bahwa memang itu ada warning sign yang cukup berbahaya kalau kemudian kita lewatkan. Nah, apakah ini yang bisa memahami atau yang mengetahui hanya terapisnya saja kan? Atau orang tua bisa nih memahami itu, ternyata anak saya masuk red flag ini gitu. Bagaimana nih kita bisa mengetahui kalau anak kita masuk fase red flag itu? Apakah cuma terapisnya saja atau orang tua juga bisa sih sebetulnya? Tanda-tandanya begini deh kalau anak sudah masuk red flag gitu. Gimana Bu Eli? Oke Pak Il. Jadi sebenarnya para orang tua itu mungkin feelingnya kuat ya, seorang ibu terutama feelingnya kuat bahwa ada hal yang kok gini gitu. Cuman mungkin para orang tua tidak menyebut itu sebagai red flag. Cuman sebenarnya
informasi dari orang tua yang kok begini itu sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai praktisi maupun mungkin audiologis yang bersangkutan atau terapis lain yang mungkin nanti biasanya kan ICT biasanya itu kan tidak hanya terapi satu ya, tergantung kasus gitu. Nah, informasi dari orang tua itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita, sangat-sangat berguna banget untuk menganalisis apakah ini masalah atau wajar. Kalau masalah, kira-kira dari gejala-gejala masalah yang ada ini intinya apa atau substansi masalahnya apa. Dari situ kita bisa merumuskan, oke, berarti solusinya apa nih? Nah, itu kita bisa merumuskan bersama. Jadi intinya sebenarnya orang tua itu ketika melakukan observasi atau pengamatan kepada anak itu secara rutin, kemudian menyeluruh di berbagai aspek, orang tua itu bisa mengetahui. Karena orang tua biasanya kan melihat anak lain atau melihat dari sisi global development yang mungkin sudah dimiliki gitu ya. Mereka melihat harusnya udah bisa ini kok ini belum ya. Harusnya ini bisa kok ini enggak. Anak lain usia segini udah bisa kok anakku enggak. Why misalkan gitu. Bukan bermaksud untuk membandingkan atau istilahnya kayak down gitu ya, tapi melainkan perbandingan ini dimaksudkan untuk ngecek apakah anakku ini baik-baik aja atau bagaimana. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat yang pertama selain observasi tadi, apabila anak itu mengalami delay atau keterlambatan atau penundaan dalam range 3 bulan, misalnya anak dalam rentang 3 bulan itu udah bisa A, B, C, D, E, misalkan 6 aspek gitu. Tapi ternyata saat 3 bulan kita monitor, anak tuh belum mencapai A, B, C, D. Nah, hal ini bisa menjadi gejala awal red flag. Jadi istilahnya biasanya orang tua itu mendapatkan kayak panduan gitu ya dari hearing center, anak post implant atau post pemakaian hearing aid setelah sekian minggu atau setelah sekian bulan udah bisa ini. Orang tua pasti punya. Kalau misalkan nggak punya, minta gitu. Nah, panduan-panduan itu bisa menjadi acuan. Oh, ini harusnya udah bisa kok, anakku belum misalkan gitu. Nah, range 3 bulan itu menjadi gejala awal red flag sehingga kita perlu langsung memperhatikan ada masalah apa. Nah, selanjutnya kalau misalkan terjadi delay 6 bulan, nah ini jauh lebih berat lagi. Karena 6 bulan itu kan ibaratnya kayak misalkan kemampuan berbahasa, itu sudah bisa ratusan kosakata yang dia capai selama 6 bulan. Kalau misalkan ini delay, berarti dia mundur ratusan kosakata gitu ya sebelumnya. Nah, ini sangat kita akan berusaha dengan sangat keras dan berat kalau misalkan ngejar delay-nya itu 6 bulan. Nah, jadi semakin banyak delay yang terjadi, semakin banyak delay yang kita tunda, maka pencapaian anak dan usaha untuk kita menyelesaikan persoalan itu akan sangat berat sekali. Itu gitu. Misalkan gini, dalam proses habilitasi itu kan banyak aspek, audition, speech, language, communication, cognition, misalkan begitu. Nah, setiap aspek ini punya sub-subnya sendiri. Misalkan aspek audition itu ada banyak sekali aspek. Nah, kita ambil aja gampangnya, misalkan audition itu ada 6 aspek begitu. Nah, dalam 6 aspek ini ternyata anaknya itu cuma bisa 5, satunya nggak bisa. Padahal udah 3 bulan, udah 6 bulan gitu ya. Misalkan apa? Misalkan dia belum bisa membedakan nama dia dengan nama orang lain. Dia kalau dipanggil masih nggak noleh. Dia kalau misalkan ada orang tua yang memanggil kerabatnya, entah kakaknya atau papanya, dia ikutan noleh. Dia ngerasa dia yang sedang dipanggil misalkan. Jadi dia belum bisa membedakan itu. Padahal udah 3 bulan atau 6 bulan. Walaupun dari 6 aspek ini satu aja yang dia nggak bisa, tetap kita bilangnya itu warning sign gitu ya. Tapi secara level itu masih ringan. Artinya kita perlu memperhatikan itu karena itu masalah. 3 bulan 6 bulan kok belum bisa bedain nama dia sendiri dengan orang lain atau anggota keluarga, itu masalah. Cuman untungnya dalam tanda kutip cuma 1. Sebaliknya apabila dari 6 aspek ini dia cuma bisa 1, 5-nya nggak bisa, nah ini warning sign-nya udah kelap-kelip. Jadi ibarat red flag kayaknya benderanya udah banyak banget yang harus dikibarkan gitu. Ayo semangat mengejar, nah ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya ingat banget kalau misalkan di pelatihan waktu itu ya, delay yang 1 aspek tadi di antara 6 itu kita cuman ya udahlah, you need a little attention gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa kamu perhatikan, tapi ini lumayan lah, masih ringan gitu. Tapi kalau udah dari 6 dia cuma bisa 1, 5-nya nggak bisa dalam rentang waktu 3 bulan atau 6 bulan, ini berarti we need a high
a concern, benar-benar harus mau nggak mau kita cari masalahnya apa, sebabnya apa, yuk kita cari solusinya gimana, yuk hubungi audiologis, yuk hubungi terapis, yuk hubungi mungkin ada masalah isu yang lain selain gangguan pendengaran, misalkan begitu. Jadi ada hal-hal yang memang orang tua tuh sebenarnya udah feeling ini kayaknya nggak seharusnya begini gitu. Misalkan 1 tahun ya Mbak, 1 tahun rehabilitasi, kok kosakatanya cuma 4. Nah itu kan sebenarnya nggak harus terapis yang ini ya, yang khawatir, waduh kok 4 misalkan gitu. Orang tua pasti khawatir. Itu seperti itu, gampangnya begitu. Jadi tolak ukur ini memang berdasarkan hasil penelitian yang mana biasanya dari rata-rata anak kalau udah pakai hearing aid atau implan koklea selama 1 tahun pemakaian dengan full waking hour, artinya dia pakai alatnya itu full sepanjang hari, senantiasa dia pakai gitu, kecuali tidur atau mungkin mandi, maka pencapaiannya itu sesuai dengan milestone 1 tahun pemakaian. Itu biasanya begitu sih. Sehingga kalau misalkan tidak, nah itu kita perlu twing gitu mungkin. Berarti di sini memang butuh ya kerjasama antara orang tua dan terapis. Karena yang keseharian, kalau terapis kan mungkin seperti anak-anak kita di sini aja kadang ada yang 1 bulan cuma 2 kali, 2 sesi ya. Kemudian ada yang 1 bulan cuma 1 kali sesi juga, sehingga waktu itu lebih banyak bersama dengan orang tua di rumah kan gitu. Makanya selalu kita dari Aurika selalu menekankan catat gitu ya. Pentingnya mencatat perkembangan anak, baik kosakatanya, terus kemudian perkembangan apa yang saat ini muncul, dan kira-kira dari keseharian apa yang terjadi pada anak. Begitu ya Bu Eli intinya ya. Perlu ya itu berarti ya. Betul sekali Pak Yu, dan memang dari orang tua yang di sini ketika kami mencoba membandingkan gitu ya, jadi artinya ketika orang tua itu memiliki database tentang anak-anaknya, entah itu jumlah kosakata atau masalah lain yang mungkin terjadi, itu orang tua itu lebih pede dalam arti, oh yang belum bisa ini, yang belum bisa sekian, berarti waktu yang kumiliki sekian. Berarti ketika kita merumuskan program bersama, kita merincikan program bersama antara terapis dan orang tua, itu lebih pede dalam arti kan kelihatan realistis dibanding dengan bahasanya tuh awang-awang gitu ya, awang-awang mungkin gini ya, itu serba tidak pasti ya. Jadi para orang tua yang memiliki catatan itu cukup detail, itu memang kelihatan lebih pede, walaupun misalkan ada kasus-kasus late intervention gitu ya, itu kan kasus khusus. Cuman yang bikin lebih pede itu karena progresnya terlihat, oh dari tidak bisa menjadi bisa, oh dari bisa 2 menjadi bisa 5, oh dari yang awalnya nggak bisa komunikasi 2 arah sekarang udah bisa. Nah itu kelihatan, sehingga kayak hope atau harapan dari orang tua itu juga terjawab gitu. Artinya nggak useless ketika orang tua itu menjalani terapi. Nah, karena kan ada juga yang merasa kok belum dapet ya, kok nggak bisa, kok kosakatanya cuma sedikit. Nah, kadang karena tidak tercatat itu tadi, sehingga kita mencoba meraba-raba. Ya. Makanya kan kenapa kadang kenapa harus mencatat gitu kan, ini juga capek juga punya banyak pekerjaan itu yang harus kita ngawasi. Ternyata memang sebenarnya itu sangat penting begitu ya, karena dengan kita mencatat itu insya Allah kan kita tahu nih sudah sampai di mana perkembangan anak kita. Itu cuman memang satu hal yang terpenting, kadang banyak orang tua juga masih ini, wah anak itu sudah bisa begini, anakku kok belum gitu, dan itu sudah menjadi sebuah rasa khawatir yang berlebihan. Betul nggak sih Bu Eli? Iya nggak? Iya. Jadi itu kan, nah ini jadi nggak benar juga gitu ya. Bukan berarti ketika anak yang lain yang seusia terus kemudian mereka sudah berkembang, wah berarti anak saya ini red flag ini. Ini belum tentu juga gitu ya berarti Bu Eli ya. Belum tentu. Itu tadi makanya kita melihat ini normalkah, wajarkah, atau memang red flag. Itu yang perlu dikonsultasikan atau didiskusikan gitu ya dengan terapis atau audiologis atau itu tadi pihak yang terkait. Karena memang untuk penelitiannya sendiri, bahkan untuk anak-anak terlambat intervensi, misalkan usia 4 atau 5 tahun ke atas, ketika mereka menggunakan teknologi pendengarannya itu sesuai kebutuhan, kemudian full time, itu sebenarnya terjadi peningkatan secara dramatis terkait
kosakata yang didapatkan melalui verbal. Sebenarnya begitu. Sehingga walaupun late intervention pun kalau habilitasinya intensif, pemakaian alatnya sesuai gitu, dan nggak ada masalah ya, artinya nggak ada masalah mapping dan lain-lain, misalkannya dalam kondisi yang prima, itu peningkatannya luar biasa tajam memang dari sekian ke sekian, ke sekian ke sekian. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya tetap bisa dikejar dan memang setiap kasus berbeda-beda itu betul, tapi memang dari kasus itu sebenarnya bisa ditarik jalan umumnya gitu. Intinya red flag itu bisa dari auditionnya, bisa dari speech-nya atau artikulasi tadi, bisa dari bahasanya reseptif ke ekspresif atau kognitifnya. Nah, dari sekian aspek ini kita pasti akan melihat satu per satu sehingga solusinya pasti akan berbeda karena belum tentu misalkan di kasus-kasus awal itu nggak terlihat ada isu yang lain, misalkan tidak ada multi isu di awal, tapi ternyata ketika perjalanan waktu kok ada delay, kenapa nih, misalkan kita cari tahu gitu ya dengan dalam waktu beberapa hal dan observasi dalam berbagai aspek, oh ternyata ada isu yang lain. Nah, itu bisa terjadi juga, nah sehingga refleksnya akan menjadi reasonable gitu. Ya, 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 ya. Ini ada banyak lagi yang baru bergabung. Kita sapa dulu Bu Eli. Ada Mama Ernita Sips. Wah, Ernita Sips. Ada TWM. Kemudian ada Dea Setiadi. Ada Yulia Jayadi. Ada Yana Meida. Wah, ini orang Sidoarjo nih. Wah, lagi libur ya, Ma? Ada Rahma. Ada Rahma. Iya, oke. Kita lanjut nih obrolan kita, Bu Eli. Nah, kalau tadi Bu Eli menyampaikan bahwa apa nih kira-kira yang paling banyak terjadi, apakah karena orang tua loss, kemudian akhirnya anak masuk red flag, ataukah apa yang paling banyak seringkali terjadi itu apa yang menjadikan penyebab kemudian anak akhirnya kok sampai akhirnya masuk di red flag gitu. Padahal kalau tadi Bu Eli menyampaikan kan apabila alat support bagus, terus kemudian stimulasinya juga berjalan bagus, habilitasinya juga rutin gitu ya. Tapi kok sampai loss, berarti kan ada masalah kan begitu ya ini ya. Gimana Bu Eli? Apa yang paling banyak Bu Eli temui dari kasus-kasus yang anak sampai masuk di red flag itu apa kira-kira? Oke, siap Pak Yus. Jadi bisa yang Pak Yus sebutkan tadi kan ada beberapa hal. Bisa karena alatnya, alat yang dipakai, entah itu mappingnya gitu. Kemudian bisa juga dari habilitasi yang kurang intensif, bisa fitting atau mapping ya tadi yang saya maksud, atau ketidaksesuaian alat dengan kebutuhan derajat gangguan pendengaran anak. Atau bisa juga habilitasi yang kurang intensif tadi, kemudian bisa dimungkinkan terjadinya multi issue atau additional disabilities, ada isu lain di luar gangguan pendengaran dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalau dari behavior anak, misalkan dari behavior anak-anak itu kadang kalau misalkan dia baru pakai alat, itu kan nggak mau, entah merasa sakit, entah merasa apa, itu kita harus cari tahu sebabnya banget, karena bisa jadi mungkin ada sensori, ada masalah-masalah sensori, sehingga dia memang butuh perlakuan khusus. Yang ini nanti pasti harus berdiskusi dengan audiologisnya supaya menyesuaikan mappingnya atau fittingnya dengan kondisi sensori anak. Misalkan begitu, ada kasus-kasus yang anak sangat sensitif sekali terhadap bunyi, misal. Nah, sehingga anak tidak ingin menggunakan teknologi pendengarannya. Karena biasanya anak-anak tuh kalau udah mendapatkan benefit, dia ngerasa bahwa ada manfaatnya saya memakai teknologi ini, sehingga anak tuh justru merasa bete kalau nggak pakai alat. Nah, biasanya kan seperti itu ya kalau anak udah cinta sama alatnya. Nah, makanya kita harus bertanya-tanya kenapa kok dia nggak mau pakai, bisa karena terlalu keras kah, atau sakit mungkin, atau sebaliknya terlalu pelan. Jadi ada anak-anak yang merasa terlalu pelan sehingga dia merasa nggak dengar dengan alat ini, jadi dia merasa ya mending nggak usah pakai karena aku ya nggak dengar misalkan. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, pelan, tidak mau, tidak suka, kecil misalkan dia bagi anak-anak yang sudah cukup, yang sebelumnya sudah punya bahasa tapi dari visual misalkan, kemudian dia baru pakai alatnya, jadi kan adaptasi dengan suara baru nggak mungkin langsung kenceng, biasanya diprogram dengan pelan. Nah, anak-anak ini ngerasa apa baru kok tambah pelan misalkan. Jadi terutama untuk anak-anak yang usianya mungkin sudah gede,
Nah, dengan kasus-kasus seperti itu bisa bisa memungkinkan anak menjadi tidak mau pakai. Nah, cuman kalau kasus itu diketahui sejak awal, kita bisa cari tahu solusinya, kita bisa jelaskan, kita bisa apa namanya menindaklanjuti ke anak yang bersangkutan itu seperti itu. Nah, jadi ada yang masalah behavioral, perilaku-perilaku tidak mau makan. Kalau masalahnya seperti artikulasi, misalkan itu biasanya kan bisa diamati itu misalkan gini, anak itu kadang kalau ngomong itu tinggi gitu Pak. Misalkan satu dua tiga ya, satu dua tiga dia ngitung, ya itu kan cenderung tinggi gitu, melengking gitu, pitch-nya tinggi gitu. Nah, itu ada anak seperti itu, atau ada anak-anak yang sebaliknya, yang dia nggak bisa kontrol sehingga dia selalu berteriak. Kalau ngomong tuh selalu berteriak, selalu kenceng. Kok jadi sering teriak? Kok jadi kenceng banget misalkan gitu. Nah, hal-hal tersebut juga menjadi gejala yang perlu kita cermati. Kok ngomongnya tidak natural, artinya begitu, sehingga produksi suaranya juga tidak natural ketika ngobrol dengan kita. Itu dari aspek-aspek seperti itu kita perlu aware, ini ada masalah nih, harus langsung konsul nih ke audiologisnya, jangan terlalu lama karena itu sangat mempengaruhi penerimaan bunyi. Itu penerimaan bunyi dia dengar, yang dia dapatkan melalui suara itu kan mempengaruhi kejernihan, termasuk anak-anak yang mungkin menjadi sulit mendengar suara-suara frekuensi tinggi yang sifatnya unvoiced konsonan, kayak misalkan gitu ya, konsonan T, P, bunyi-bunyi yang sangat pelan misalkan, atau bunyi-bunyi bilabial, bab mamang gitu misalkan seperti itu. Nah, itu juga perlu dicermati karena sangat mempengaruhi tidak hanya yang dia dengar ya, persepsi bunyinya atau speech persepsinya itu tidak hanya mempengaruhi yang dia dengar, tapi juga yang dia ucapkan, produksi. Nah, ini kalau dibiarkan terlalu lama, 3 bulan, 6 bulan, setahun bahkan misalkan, atau 2 tahun, atau ya dibiarin lah, intinya dibiarin dan tidak diselesaikan, makanya kalau ngomong akan seperti itu. Misalkan bunda mau minum susu misalkan ya, atau bunda mau pinjam mobil dong gitu, itu kan kalau natural. Tapi kalau nggak natural dan dibiarkan, kita akan ngomong wah, pinjam mobil, wah, misalkan kayak gitu. Itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan sangat sulit dihilangkan, sehingga akan bagi orang awam ya, orang yang mungkin tidak mengetahui tentang auditor verbal therapy maupun teknologi pendengaran, akan menilai bahwa oh ternyata pakai teknologi pendengaran ngomongnya jadi gini ya, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan juga bahaya juga ya, tidak hanya anak itu tidak akan dimengerti oleh orang lain, dia juga akan sulit mengungkapkan yang dia ingin sampaikan gitu, karena bisa jadi bunyi-bunyi percakapan yang dia dengar tuh nggak jernih, nggak semuanya dia dengar. Jadi memang banyak aspek Pak ya, bisa karena habilitasinya yang kurang intensif dari keluarga, karena keluarga itu kan nggak cuma mama, tapi juga anggota keluarga yang lain. Bisa juga karena alat yang dia pakai, entah mappingnya, entah fittingnya, entah kesesuaian dengan derajat gangguan pendengaran. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan derajat gangguan pendengarannya, juga mempengaruhi yang dia dengar tadi, bunyi-bunyi frekuensi tinggi tidak terdengar, atau mungkin kalau bicara menjadi nasal, sengau. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Nah, misalkan begitu, itu gejala-gejala yang menunjukkan ini harus dicari penyebabnya nih apa. Nah, kalau udah ketahuan penyebabnya apa, kita cari solusinya bareng-bareng misalkan gitu. Jadi banyak sebenarnya, termasuk kesenjangan yang sangat ekstrim antara bahasa reseptif dengan ekspresif. Jadi misalkan bahasa reseptifnya udah 200, udah 300, udah 600 misalkan begitu, tapi bahasa ekspresifnya itu 5 atau 10 misalkan, itu sangat senjang sekali. Jadi berarti kalau orang bilang joplang gitu ya Pak Yuf, itu juga betul warning sign. Kenapa gitu? Kenapa? Artinya kita cari tahu sebabnya. Apakah oral motor, organ bicara, ataukah memang ada masalah kepercayaan diri, ataukah memang ada masalah kognitif misalkan, ataukah memang kurangnya stimulasi untuk anak banyak bicara. Kadang kan kita selalu bilang ambil ini, misalkan gitu ya, anak sangat sering diberikan instruksi tapi kurang seimbang dengan anak tuh distimulasi supaya mengungkapkan keinginan, mengungkapkan kebutuhan, mengungkapkan emosi atau perasaan, memilih yang dia mau, mungkin seperti itu. Jadi
distimulasi untuk bercerita. Nah, kurangnya hal itu juga berpengaruh. Jadi macam-macam sekali sebabnya. Begitu, Pak Yo. Termasuk kalau ada dari antara keluarga yang tidak satu kata ya Bu Eli ya. Jadi satu contoh nih misalnya, Papa Mama sudah oke, kita sudah mengambil habilitasi FIT nih. Berarti kita semua harus verbal sama anak gitu ya. Tapi ternyata karena tadi seperti Bu Eli sampaikan bahwa masih ada kakek, ada nenek, ada om, tante atau yang lain yang kemudian mereka masih anak minta dapat itu ya dapat gitu. Akhirnya kan berkembangnya juga tidak maksimal padahal orang tua sudah berusaha nih. Nah, ini memang harus segera juga diselesaikan. Artinya begitu ya. Jadi satu keluarga memang harus satu kata bahwa oke, ini sudah implan, ini sudah pakai ABD, sudah ngambil habilitasi auditory verbal terapi nih. Berarti satu kata, semua harus verbal, tidak ada gestur dan tidak ada lagi mengikuti anak untuk sebelum anak benar-benar menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Begitu ya. Kira-kira betul nggak sih Bu Eli apa yang saya bilang? Biar Betul. Betul sekali Pak Iwo. Jadi sudah kompak ya, istilahnya kompak antara semua anggota keluarga yang berinteraksi dengan anak. Jadi meminimalisir visual cue gitu ya. Jadi entah itu gestur, misalkan gitu. Padahal mamanya, papanya udah pakai bahasa lisan, itu juga berpengaruh juga. Betul sekali. Jadi harus kompak. ya. Nah, tentunya pasti ada yang sudah terlanjur masuk ke arah red flag. Jangan sampai lah. Jangan sampai kalau misalkan anak-anak tetap on the track gitu ya, harapannya tetap on the track, baik on the track dalam harapan orang tua, target orang tua maupun on the track yang sudah menjadi target dan harapan yang diberikan oleh terapisnya begitu. Tapi bisa jadi kan yang namanya ya hidup pasti ada yang sampai terjadi yang gitu. Kalau sampai kemudian anak-anak masuk ke red flag, apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan mungkin arahan dari terapis apa nih, Bu Eli? Oke, siap. Jadi yang pertama, ini umum ya Pak ya, artinya tadi yang kita jabarkan juga umum karena sebabnya banyak. Jadi yang pertama bisa kita konsultasikan dengan audiologis jika memang ternyata masalahnya ini terkait programming dari alat bantunya. Itu begitu. Karena memang kalau dari pelatihan yang pernah kami ikuti itu, yang 2021 lalu itu memang bila respon anak terhadap suara ini jauh lebih sedikit ketika menggunakan teknologi dibanding tidak, misalkan sebelumnya ya, atau ketika respon suara anak ini jauh lebih sedikit ketika pakai CI dibanding ketika sebelumnya pakai hearing aid, begitu, itu kita harus segera tanya gitu ke audiologis gitu, walaupun nggak yang baru 1 hari pakai terus langsung tanya gitu misalkan ya, tapi kan kita amati dulu misalkan dari 1 bulan gitu, 1 bulan biasanya kan mapping itu ada setelah switch on, kemudian nanti ada mapping lagi, itu kan secara berkala, jadi kita amati dulu 1 bulan, oh nggak ada masalah misalkan gitu. Nah itu seperti itu, termasuk ketika misalkan anak itu udah bertahun-tahun pakai hearing aid, memiliki bahasa dari hearing aid yang mereka pakai, cuman karena pada saat tertentu atau titik tertentu ternyata hearing aid tidak mampu mengcover hal-hal yang mungkin sangat spesifik gitu ya, tergantung kasus. Nah, transfer antara hearing aid dan CI ini kan ada waktu untuk adaptasi suara lagi. Nah, ketika transfer ini biasanya yang memahami memang otak kita yang memahami suara, karena suara hearing aid dan CI berbeda. Tapi proses adaptasi ini biasanya juga tidak berlangsung yang sampai tahunan begitu. Nah, sehingga jika itu terjadi, proses transfer ini tidak kunjung terjadi yang kok nggak membaik misalkan begitu, itu juga harus segera ke audiologis untuk programming tadi. Jadi tergantung. Kemudian selanjutnya adalah habilitasinya, berarti sangat jauh lebih intensif ketika misalkan masalahnya adalah kesenjangan antara bahasa reseptif dengan bahasa ekspresi. Berarti yang perlu kita ubah adalah metode pembelajaran. Jika misalkan sebelumnya kita cenderung untuk membuat anak itu pasif dalam tanda kutip, hanya
dominan untuk memberikan instruksi, sedangkan kita kurang untuk mengajak dia untuk berinisiatif, berarti kita harus segera mengubah itu. Prioritas metodenya harus dirubah. Anak harus sering dikasih fasilitas untuk dia mengungkapkan keinginan, dia mengungkapkan kebutuhan, mau milih yang mana, suka yang mana, kenapa, kok tidak mau. Nah, istilahnya ada bonding yang mungkin jauh lebih kuat untuk dilakukan antara orang tua dengan anak, sehingga anak itu menjadi terstimulus untuk ngomong gitu. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin, itu hal yang sangat mungkin terjadi, karena memang beberapa anak yang kesini juga ada yang udah jauh banget reseptifnya, tapi ketika dicek kok ekspresifnya sangat sedikit. Nah, waktu untuk mengejar itu juga nggak sampai tahunan sebenarnya, selama habilitasi di rumah itu sangat intensif dan metode pembelajarannya langsung diprioritaskan untuk menstimulasi bahasa ekspresif, dengan catatan memang tidak ada masalah-masalah lain, misalkan kognitif, orang motor dan lain sebagainya. Jadi itu yang kedua. Kemudian kalau misalkan kita bicara gap atau kesenjangan, itu biasanya tidak hanya dari bahasa, tidak hanya dari artikulasi, gapnya banyak. Misalkan kalau FIT ada rapotan gitu ya, rapotan itu kan ada usia, misalkan aspek mendengar setara dengan usia sekian, aspek artikulasi atau bicara setara dengan anak usia sekian, misalkan begitu. Memang ada banyak aspek yang dinilai. Nah, ini nanti yang kita perlu lihat, mana sih yang paling bawah, mana yang paling lambat secara perkembangan. Dari situ akan mempengaruhi program. Nah, untuk program ini terapis dan orang tua harus ngobrol, karena kalau nggak gitu, misalkan terapis sendiri nih yang menentukan, target untuk mama ini anak ini harus bisa ini dalam waktu sekian, misalkan begitu. Tapi ternyata kondisi di rumah tidak memungkinkan, misalkan orang tuanya dua-duanya bekerja, anak hanya tinggal bersama kakek nenek atau mungkin pengasuh, yang mana pengasuh ini benar-benar mengasuh, bukan mengajari FIT gitu. Nah, itu kan nggak bisa nih, berarti harus dicari jalan tengahnya. Ya, berarti solusinya apa? Mungkin cari orang, meng-hire orang yang memang tugasnya bukan mengasuh, tapi mengajari dalam tanda kutip auditory verbal therapy, tergantung kondisi anak. Nah, dari situ, kalau udah tercapai kesepakatan, programnya disusun secara rinci, berarti saya punya target ini ya, ini. Oke, gimana realistis, caranya nanti begini, mencapainya begini. Oke, nah ketika sudah dicapai kata sepakat, yang terakhir adalah komitmen dari orang tua. Itu sangat-sangat signifikan banget pengaruhnya, karena bagaimanapun terapis tuh hanya bertemu seminggu sekali atau paling banyak seminggu 2 kali, itu mentok. Nah, jadi paling besar dan signifikan pengaruhnya itu adalah dari orang tua, komitmen yang ada di rumah. Sebab mungkin Pak Yu juga punya pengalaman yang sama, bahwa anak itu kalau udah bisa ini gitu, tapi kemudian dalam titik tertentu nggak dilatih lagi, balik lagi dari awal, itu luar biasa sensasinya. Betul. Ya, kasihan juga anaknya, karena kalau misalkan kita mengulang lagi yang dulu udah bisa sekarang nggak bisa, kita mengulang lagi, anaknya tuh cenderung bete. Dia merasa bahwa aku udah diajarin ini lagi gitu. Dia bete, dia nggak mau, dia akan cenderung menolak. Di sisi orang tua pun udah gemes, ya, artinya gemes tuh, dulu udah bisa kok sekarang nggak bisa, dulu udah bisa gini kok sekarang nggak bisa gini, dikasih ini kok nggak mau, dikasih ini kok nolak. Nah, itu effortnya jauh lebih besar. Di sisi terapis sama, kita membuat planning session tuh kayak mari kita buka lembaran masa lalu. Nah, itu kayak programnya kan nggak progres ke depan gitu. Nah, itu sangat-sangat berisiko justru seperti itu, sehingga sebaiknya untuk program ketika sudah disepakati bersama, maka kita komitmen dua-duanya untuk menjalani itu bersama. Karena jujur memang kalau terapis itu mendapati anak yang entah itu programnya lambat atau programnya mundur, itu kita kebingungan dalam menyusun lesson plan, karena tidak adanya acuan yang pasti terhadap progres anak. Anak ini tuh sebenarnya di titik mana sih? Karena dalam setiap aspek itu kan ada checklist, ini bisa, tapi ini nggak bisa. Berarti dia di titik mana sebenarnya kemampuannya? Itu kadang yang membuat kita bingung untuk menyusun lesson plan, apalagi disuruh untuk menyusun raport, jauh lebih bingung lagi. Nah, itu seperti itu. Mungkin Pak Yu juga mengalami. Jadi yuk kita sama-sama raport ya, Bu ya. Jadi kita sama-sama bangkit gitu ya, artinya bangkit karena kita sama-sama memahami bahwa
anak-anak ini adalah anak yang memang perlu kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan hak mereka, dalam arti bisa terjun di lingkungan sosial yang lebih luas, kemudian mengembangkan potensi mereka di masyarakat yang lebih luas sesuai dengan minat bakat mereka, dengan keterampilan-keterampilan yang Bu Eli suaranya kok putus ya? Halo, tes tes. Oke, sudah. Sudah? Oke. Ya. Jadi anak-anak ini perlu kita perjuangkan hak mereka dalam mendapatkan bahasa supaya mereka berkomunikasi dengan lingkungan yang lebih luas, bisa menggali potensi mereka, memiliki keterampilan yang akan dijadikan mereka untuk nantinya bisa mandiri secara finansial ketika kita, terapis maupun orang tuanya sudah tidak ada. Ya, jadi memang bukan bagian dari kerja satu sisi, bukan dari terapis saja yang harus getol ngejar gitu, tapi atau sebaliknya orang tua saja yang ngejar, tapi harus memang benar-benar ada kolaborasi yang baik dari orang tua, keluarga, kemudian kita juga sebagai praktisi gitu ya, karena memang pada dasarnya bahwa seperti yang kita pelajari di awal-awal nih, ketika kita ngomong tentang FET, mengambil habilitasi FET sebagai satu pilihan untuk mengembangkan komunikasi anak kita, maka yang menjadi satu kesepakatan awal yang harus kita, yuk kita melangkah bersama-sama, orang tua, keluarga, dan praktisinya pastinya, karena itu tidak bisa praktisinya yang getol, terus kemudian orang tuanya juga leha-leha, atau orang tuanya sudah getol, praktisinya sudah getol, keluarganya yang lain memberikan fasilitas secara visual. Ini pastinya juga tidak akan bisa berkembang dengan maksimal, dan itu bisa menggiring anak menuju ke arah red flag tadi ya, gitu yang seperti disampaikan oleh Bu Eli. Dan kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bu Eli dari awal sampai dengan akhir saat ini, bahwa memang sebetulnya kembali lagi catatan orang tua itu menjadi satu hal yang terpenting, karena itu akan bisa melihat terus sisi perkembangan anak. Kalau sampai terlewatkan saja, mungkin karena kita sudah enjoy, anak saya sudah hebat nih, anak saya sudah bisa TikTok, sudah bisa ngomong, diajak ditanya sudah bisa menjawab ini, terus kemudian kita terlena dengan tingkatan-tingkatan berikutnya, bisa jadi mengalami penurunan lagi pada akhirnya itu. Dan ini memang harus ada konsistensi. Ya, luar biasa Bu Eli, tidak terasa kita sudah 50 menit ngobrol dalam ini. Dan ini ada beberapa juga yang baru bergabung di tengah-tengah kita. Ada Ibu Iva, ada Eviara Rizky, ada Joy Sepingkan, ada ini tadi Mama Erina Tasip menyampaikan, iya Pak Yo libur. Ini hari libur ya memang, nggak kerasa. Nggak kerasa hari pertama puasa dan ini hari libur. Ada juga Murni Rivalia. Terima kasih semua sudah bergabung. Dan buat yang terlambat bergabung, bisa tetap mengikuti record ulang dari live IG ini di Instagram kami di @yayasan_aurika, dan insya Allah nanti tentunya masih butuh proses ya. Kita akan unggah juga di YouTube kita, pantengi juga selalu YouTube kita Yayasan Aurika, kemudian Instagram kita juga Yayasan Aurika. Insya Allah akan banyak materi-materi yang akan selalu kita sharing sebagai pengalaman-pengalaman, dan kita berharap bahwa tidak hanya dari Aurika saja nih yang akan membagikan sharing-sharing pengetahuan, tapi kita berharap peran serta dari orang tua juga akan selalu bergabung dengan kami untuk bisa nanti di lain waktu para orang tua yang akan semakin banyak mengisi. Kalau di tahun kemarin 50-50, ada praktisi, terus kemudian ada dokter, dan orang tua masih sedikit. Tahun ini sudah cukup banyak orang tua yang berperan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan live Instagram kita. Mungkin nanti di tahun depan, insya Allah kalau kita masih selenggarakan lagi, kita berharap bisa
lebih banyak lagi nih orang tua yang menjadi narasumbernya bercerita tentang kisah-kisah sukses putra-putrinya, tentunya dengan tema-tema yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Nah, Bu Eli, ada closing statement kah yang mau disampaikan untuk memberi semangat nih mama-mama kita, papa-papa kita untuk membersamai anak-anak tercintanya sehingga red flag dada gitu ya. Tidak sampai masuk ke arah red flag ya. Jadi Oke. Baik Pak, ya terima kasih banyak. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal banget bahwa red flag itu memang warning sign. Tapi red flag itu bukan merupakan diagnostik atas sebuah persoalan yang murid atau anak-anak kita. Red flag juga bukan judgement bahwa ini merupakan permanen disability gitu. Jadi bukan artinya udah red flag berarti dunia hancur atau red flag berarti pas berakhir sudah usahanya, bukan. Tapi memang red flag ini merupakan tanda sinyal atau mungkin peringatan buat kita bahwa yuk ada masalah loh sama anak kita, udah sampai sini tapi dia belum bisa ini loh, udah selama ini tapi dia masih di sini loh titik yang dia capai. Berarti yuk bergerak lebih cepat, kemudian berusaha lebih keras dan meluangkan waktu jauh lebih banyak untuk anak-anak kita dengan berbagai solusi, entah itu meng-hire orang supaya bisa mendampingi anak jauh lebih lama atau menjadikan diri kita sebagai pionir gitu ya di dalam keluarga bahwa anak kita harus segera lepas dari refleksnya, seperti itu. Karena itu tadi memang kembali lagi pada yang saya sebutkan bahwa anak-anak kita ini membutuhkan kita saat ini untuk mengisi apapun yang mungkin bisa dia lakukan di kemudian hari. Entah itu skill, keterampilan apapun ya, kemandirian, kemudian bakat yang mungkin tergali, kemampuan komunikasi dengan banyak orang, sosial emosi yang juga bisa menghadapi dunia yang sangat lebih luas. Sebelum akhirnya mungkin kita para terapis maupun orang tua sudah tidak ada. Oke Bu Eli, terima kasih untuk closing statementnya. Semoga yang jelek terakhir ini bisa menjadikan menggugah hati semua mama papa dalam bersamai anak-anak kita untuk tumbuh optimal. Tentunya kan kita berharap bahwa ya kita tidak tahu ya siapa yang akan lebih dulu ya. Tapi paling tidak ketika nanti kita harus meninggalkan anak-anak kita, itu anak-anak kita dalam kondisi yang ready, siap menghadapi tantangan kehidupan dunia dengan segala kemampuan dan semua itu atas jerih lelah kita juga yang memperjuangkan anak-anak kita untuk tumbuh maksimal. Karena bukan cuman sekedar hanya memasangkan alat, implan ataupun ABD, tapi masih banyak hal yang harus dilakukan bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi antara orang tua, keluarga, dan praktisi di tempat terapis tentunya. Nah, sahabat Aurika, dan ini bukan berakhir gitu ya, karena masih ada 7 hari lagi insya Allah, 7 tema lagi yang akan kita bahas ke depan, dan di minggu depan kita benar-benar akan melihat nih bright future-nya itu ke arah mana. Kemungkinan besar anak-anak kita akan berkembang seperti apa. Jadi terus pantengi kita gitu ya di live Instagram selama 1 bulan ini dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia tahun 2023. Kami berharap peran serta semua dari sahabat-sahabat Aurika untuk selalu bergabung dan berbagi demi kebaikan kita bersama tentunya. Terima kasih Bu Eli di waktu liburnya sudah berkenan menyisihkan waktu kurang lebih 55 menit untuk sharing bersama dengan kita tentang red flag. Semoga manfaat. Sampai ketemu dalam sesi-sesi yang lain dengan narasumber yang lain dan host-host yang lain juga. Terima kasih. Saya akhiri.